Assalamualaikum guys, dan di video kali ini aku bakalan melanjutkan video yang kemarin. Video sebelumnya aku mengunboxing salah satu capture card merek Rexus HD 100, dan di video kali ini aku bakalan mengulas bagaimana hasil serta aku juga bakalan kasih tutorial setting capture card ini di PC kalian. Buat kalian yang belum lihat videoku unboxing Rexus HD 100, silahkan kalian klik di sini. Oke, sebelum ke tutorial dan pembahasan hasil capture card ini, aku bakalan menjelaskan sedikit aja ya. Yang pertama kita bahas desain dari game capture ini. Desain dari game capture Rexus HD 100 ini hanya berbentuk kotak seperti ini ya, simple, dan ada tulisan Rexus 4K HDMI. Dimaksudkan 4K di sini adalah capture card ini bisa memproses atau menangkap input dengan resolusi 4K. Tetapi untuk outputnya sendiri tetap Full HD ya guys ya, yaitu dengan resolusi 1920 x 1080. Di sini terdapat beberapa slot, yaitu yang pertama adalah slot HDMI in dan slot HDMI out. Kemudian di sini ada slot untuk jack audio. Kemudian di sini adalah USB Type-C, di mana slot Type-C ini untuk menghubungkan capture card ini ke PC kalian atau laptop kalian. Untuk info aja, yaitu minimum requirement untuk Rexus HD 100 ini, PC kalian harus mempunyai operating system Windows 10. Dan untuk USB-nya kalian harus memiliki USB 3.0, karena dengan USB 3.0 akan memaksimalkan hasil dari game capture ini guys. Sedikit cerita aja, sebenarnya sebelum Rexus HD 100 ini rilis, aku tertarik untuk membeli Elgato. Tetapi saat aku mencari di Tokopedia dan membaca spesifikasi Elgato, untuk produk Elgato ini mempunyai minimum requirement, di mana minimum requirement yang tidak memenuhi syarat di PC ku itu adalah VGA-nya guys. PC ku terpasang VGA murah meriah, yaitu Nvidia GT 1030 milik Galak. Sedangkan untuk minimum requirement Elgato sendiri, VGA minimum adalah GTX 600 atau yang di atasnya guys. Dan benar saja, sebelum aku memutuskan untuk membeli Elgato, aku bertanya ke penjualnya. Aku bilang VGA aku 1030 GT 1030, dan ternyata tidak support. Daripada aku buang-buang duit, aku memutuskan untuk membatalkan pembelian Elgato tersebut guys. Dan setelah rilis ini, di penjual Elgato tersebut juga menjual Rexus HD 100, dan di spesifikasinya tidak tertulis minimum requirement. Hanya saja harus mempunyai USB 3.0. Oke, untuk harga dari Rexus HD 100 ini seharga 1.800.000-an ya guys ya. Sedangkan harga Elgato sendiri saat aku membuat video ini, Elgato HD 60S itu sekitar 3 jutaan guys. Dan selisihnya hampir 1 juta lebih. Jadi untuk kaum kere-hore seperti saya memilih untuk membeli Rexus HD 100 ini guys. Oke, langsung aja kita pasang Rexus HD 100 ini dan kita setting. Aku bakalan kasih tahu tutorial set agar dalam pemasangannya tidak terjadi seperti delay audionya atau tidak muncul di OBS-nya seperti itu guys. Jadi jangan kalian skip video ini, langsung aja kita pasang Rexus HD 100 ini dan langsung kita setting guys. Oke teman-teman, langsung aja ke tutorial setting Rexus HD 100. Di sini aku pakai HP iPhone-ku, iPhone XR. Dan karena iPhone, kalian harus butuh nih ya, kalian butuh namanya dongle HDMI port Lightning seperti ini guys. Dan pastikan kalau kalian pengguna iPhone, kalian beli yang ori. Karena di online shop banyak banget yang menjual dengan harga murah, dan kalian jangan tergiur dengan harga murah ya guys ya. Kalian harus beli yang ori ya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan, apakah HP yang bisa disambungkan di Rexus HD 100 ini harus iPhone? Kalau Android bagaimana bang? Kalau Android terpenting adalah HP kalian support atau bisa mirroring melalui HDMI guys. Setahu saya HP-HP gaming seperti ROG atau ya Red Magic itu sudah support untuk langsung mirroring melalui HDMI. Tapi tetap saja kalian pengguna Android harus mempunyai dongle semacam ini, hanya saja bedanya mungkin port ini menyesuaikan dengan HP Android kalian. Untuk kabel HDMI dicolokkan ke HDMI in di capture card Rexus HD 100, kemudian ujungnya kita tancapkan ke dongle HDMI to port Lightning yang akan kita sambungkan di HP iPhone kita. Langsung aja kita tancapkan di sini ya guys ya.
Oke, CaptureCard ini nggak memerlukan aplikasi tambahan atau aplikasi bawaan dari Rexus itu sendiri guys. Jadi ini adalah plug and play, hanya saja kalian harus men-setting melalui OBS. Kalau sudah tercambung seperti ini, kita langsung setting di komputernya dulu ya guys ya. Untuk menghindari suara delay di HP kalian. Kalau kalian memainkan game seperti PUBG, kalau suaranya delay, suara in-game-nya delay itu kan menyusahkan kalian. Kalian harus setting di komputer kalian. Kalian menuju ke setting di bagian sound, bagian speaker kalian klik kanan dan kalian sound akan muncul jendela seperti ini. Nah, sound seperti ini. Kalian pergi ke recording. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kalian ke mikrofon yang ada tulisannya Xfenic Audio. Kalian klik kanan dan kalian ke Properties. Dan kalian pergi ke tab Listen. Nah, di sini ada tulisan Listen this device, guys. Kalian harus mencentangnya. Biasanya kalau default mungkin ini nggak tercentang ya. Kalian harus mencentangnya Listen device dan kalian play dan oke. Nah, setting itu tadi untuk menghindari suara in-game kalian delay. Dan kita langsung masuk ke OBS-nya, guys. Saya asumsikan kalian sudah paham dengan OBS ya, guys ya. Jadi ya, aku nggak akan menjelaskan tentang setting-setting OBS secara mendalam. Langsung aja kita setting agar capturean di HP, yaitu yang aku gunakan ini HP iPhone XR ku, tampil di OBS-nya dan bisa terrecord di OBS-nya atau bisa live stream di kalian. Kalau kalian mau live stream, kita harus setting yang pertama adalah kita masuk ke ya bagian source ini ya, sources ini ya. Kita masuk, kita plus add dan kita masuk ke video capture device. Ini aku udah buka yang namanya PUBG Mobile, oke. Kita coba ketik aja Rexus. Kalian kalau nggak ketik juga nggak apa-apa. Dan di bagian device-nya ini ya, di bagian device-nya ini kita pilih yang Xfenic Capture biar tampilan HP di HP kalian kelihatan ya. Nah, ini tampilannya kelihatan ya guys ya. Oke, bentar aku ubah dulu biar aku tutorialku ini nggak ketimpa ya. Biar tutorialku ini nggak ketimpa kita guys. Nah, oke. Ya, itu tadi untuk Rexusnya ini udah tampil ya. Udah tampil ya. Ini Rexus ya, udah tampil ya. Untuk capturean dari HP ku udah tampil di OBS. Oke, untuk hasil mirroringnya udah tampil di OBS-nya ya guys ya. Langsung aja kita langsung aja kita lanjut ke settingannya, masuk lagi ke Rexus ya kan. Ya, untuk tampilannya itu tadi ya, device ini kita ganti Xfinic Capture. Kemudian untuk selanjutnya kita pilih resolusinya ya guys ya. Resolusi di sini kita pilih custom aja. Custom, karena custom ini resolusi yang ada hanya ada Full HD ya guys ya. Terus ini HD, untuk FPS-nya kita pilih aja 60 ya. Dan agar masuk ke OBS, audionya kita pilih masuk ke audio output mode, kita pilih capture audio only aja. Di sini ada pilihan wave out. Wave out ini hanya untuk memonitoring guys. Jadi kalau kalian milih yang ini, suara game di HP kalian itu yang kalian dengar itu bisa double guys. Kalian pilih aja capture audio only. Kemudian untuk custom audio device ini juga kalian pilih mikrofon Xfenic Audio agar yang masuk itu adalah suara dari game tersebut guys. Oke, langsung aja kita pilih. Oke, nah ini suaranya udah masuk ya guys ya.
Untuk langkah-langkah setting ya seperti itu tadi guys. Pertama kalian harus setting soundnya, terus sound di Windows kalian, dan baru di OBS kalian ya. Pokoknya hasilnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya guys ya. Suara juga dan seperti ini, nggak ada delay ya, nggak ada delay. Oke, mungkin karena aku pakai iPhone XR itu mungkin di sekelilingnya hasil nggak penuh ya, kalian bisa setting sendiri ya. Oke, langsung aja buat hasilnya, buat lihat hasilnya, kita masuk aja ke training ya guys ya. Ini suaranya juga udah ada, kita masuk aja ke training guys. Ya, ya, sama persis yang ada di HP ya, capturean juga mantul, nggak ada delay ya. Oke, Araso, 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 waduh, kaget cuy. Bentar, ini suaranya terlalu kenceng ya gamenya. Di Rexusnya ini aku kerjain dulu lah. Waduh, sabar boy. Nah, gamenya aku kerjain. Dan hasilnya seperti ini guys. Nah, ini nggak ada delay ya. Ada delay sama sekali, suaranya juga nggak ada delay. Kita coba beli lagi. Kita coba pakai senjata ya. Kita tembakan ya. Nggak ada delay ya. Kita coba tembak ya. Coba tembak. Nah, nggak ada delay guys, suaranya nggak ada delay, aman. Jadi nggak bisa, nggak. Kalau kita main sambil record nggak ada kendala ya. Hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat hasilnya guys. Bentar. Ini ya. Ya seperti ini ya guys ya. Mungkin oh ya, itu aja mungkin di hasil dari, bentar aku kecilin dulu gamenya ya. Mungkin di hasil rekodan ini mungkin nggak nyampe 60 fps ya guys ya, karena aku terkendala di VGA nya guys. VGA aku yang aku sebutkan tadi GT 1060, nggak tahu kenapa aku kadang itu kalau mengedit video dari capturean screen recording dari iPhone, itu iPhone kan 60 fps ya, itu kadang nggak kuat guys, dan harus dikompres ke 30 fps dulu guys. Pokoknya hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini aku pakai settingan grafis HD Extreme ya. Tuh langitnya seperti itu, kalian lihat. Pokoknya kalau menurutku ini recommended buat kalian guys. Aku udah pernah pakai CaptureCard ini live streaming. Kalian bisa cek live streaminganku di video sebelumnya. Kalian bisa nilai sendiri hasilnya seperti apa. Kalau menurutku ini recommended banget guys, buat kalian yang pengen memulai YouTube, mulai YouTube gaming, atau pengen memulai live streaming game capture, ini recommended guys. Oke, kita langsung aja keluar aja dulu, kita ngobrol-ngobrol di luar ya guys ya. Nah, untuk hasilnya seperti itu tadi ya guys ya. Untuk hasilnya seperti ini, pokoknya nggak ada delay. Yang terpenting kalau kalian pengguna iPhone, kalian harus menggunakan dongle HDMI to Lightning yang original ya guys ya. Yang original, kalian harus wajib menggunakan original equipment Wena. Dan untuk hasilnya itu tadi ya, menurutku hasilnya bagus. Kalian bisa cek video live streamingku yang di video sebelum ini, kalian cek, kalian cari aja di profil YouTube, dan kalian bisa nilai sendiri hasilnya. Dan mungkin kalau live streaming itu kemungkinan ada dikompres ya, ada penurunan kualitas, tapi ya kalian bisa lihat di sini aja guys. Kalian bisa juga lihat di sini aja hasilnya seperti ini ya guys ya. Dan mungkin kalian
eh, menilai hasil ini kurang terang atau kurang cerah, ini kalian bisa setting di bagian sini. Kalian bisa setting dan menambahkan filter ya guys ya. Kalian bisa menambah brightness dan menambah kontras, pokoknya bisa kalian tambahkan di filter tersebut ya guys ya. Dan untuk kesimpulannya buat video kali ini ya guys ya, Rexus HD100 ini recommended atau tidak dengan harga 1.800-an ya guys ya. Dengan harga segitu apakah recommended? Kalau menurutku, karena aku tidak mempunyai Elgato ya, aku tidak bisa membandingkan, tapi aku bisa membandingkan dengan hasil-hasil rekordan atau uploadan dari streamer-streamer atau YouTuber gaming yang ada di YouTube. Aku bandingkan hasilnya itu nggak jauh beda guys, malah hampir mirip atau malah bisa Rexus HD100 ini lebih bagus guys. Jadi buat kalian yang pengen memulai live streaming atau memulai gaming, buat channel YouTuber, membuat channel YouTube tentang gaming dan kalian memerlukan capture card, capture card ini pantas buat kalian coba. Dan selama aku mencoba buat live stream ada beberapa jam, 2 jam atau 2 jam lebih aku menggunakan ini, nggak ada isu sama sekali, nggak ada freeze atau nggak ada, pokoknya lancar. Dan itu dulu video kali ini guys, video tentang Rexus HD100. Semoga video ini bermanfaat atau bisa merekomendasikan buat kalian yang bimbang pengen beli capture card ya. Guys, buat kalian yang belum subscribe, tolong guys subscribe channel ini dan mendukung biar channel ini bisa berkembang lagi. Dan aku bakalan juga bikin video-video review dan video-video tutorial, beberapa tutorial, dan semoga channelku bermanfaat buat kalian. Dan kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian guys. Oke, thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.